Halo semuanya, selamat datang di episode terbaru podcast kami. Aku Adrian. Dan bersama saya Paman Adrian. Di episode kali ini kita akan membicarakan berita besar. Erick Thohir resmi jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Dari posisi Menteri BUMN, sekarang dialihkan ke bidang olahraga dan kepemudaan. Apa maknanya? Yuk kita bahas. Pertama-tama sedikit latar belakang. Erick Thohir dulunya menjabat sebagai Menteri BUMN, tapi beberapa hari lalu dilantik menjadi Menpora oleh Presiden Prabowo. Betul? Dan dia menyampaikan bahwa menjadi Menpora ini adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Dia juga janji akan transformasi olahraga nasional, memperhatikan pemuda, dan membuat Indonesia lebih kompetitif di level global. Salah satu alasan kenapa banyak yang optimis adalah karena Pak Erick sudah punya pengalaman panjang di dunia olahraga. Contohnya, dia Ketua Umum PSSI, dulu pernah Ketua Pelaksana Asian Games, serta aktif di asosiasi olahraga lainnya. Iya, dan dari pengamat olahraga seperti Joko Pekik Irianto menyebut bahwa Erick membawa harapan baru. Harapan bahwa dia bisa mensinergikan badan-badan olahraga, memperbaiki sistem pembinaan atlet, dan mulai membenahi desain besar olahraga nasional, DBON. Tapi tentu saja harapan besar itu juga diiringi tantangan. Misalnya bagaimana memastikan anggaran dan dukungan dari pemerintah bisa merata sampai ke daerah, atau bagaimana menjaga independensi organisasi olahraga, walau ada hubungan erat dengan pemerintah. PSSI, KONI, dan lain-lain punya regulasi internasional yang harus dipatuhi. Kalau enggak, bisa menimbulkan masalah. Ada beberapa pertanyaan yang muncul sebagai Menpora. Apa prioritas langsung Erick Thohir? Apakah dia akan mengganti pejabat-pejabat lama di Kemenpora atau Federasi Olahraga? Apa visi konkret yang akan dijalankan dalam 1 tahun ke depan? Benar, dan satu hal yang juga menarik, sepak bola Indonesia sekarang sedang mempersiapkan diri menghadapi putaran selanjutnya dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekarang di tangan Erick, apakah akan ada perubahan strategi di timnas atau kebijakan pendampingan atlet sepak bola yang lebih kuat? Selain prestasi, jangan lupa aspek sosialnya. Olahraga sebagai alat pemersatu bangsa, pemberdayaan pemuda di daerah, membangun kapabilitas non-olahraga juga, misalnya kepemimpinan, mental, karakter, itu semua menjadi bagian dari tugasnya. Kalau aku sih berpikir bahwa langkah ini bisa jadi momentum bagus, terutama kalau Erick bisa menjaga keseimbangan antara prestasi dan pemerataan. Seringkali fokus hanya ke olahraga unggulan, sepak bola, bulu tangkis, tapi banyak olahraga kecil dan pemuda di daerah yang kurang dukungan. Aku juga berharap dia tidak lupa bahwa olahraga bukan hanya soal medali atau kemenangan, tapi juga kesehatan masyarakat, pengembangan kreativitas, pengentasan masalah sosial lewat program olahraga, dan pengembangan industri olahraga. Bisnis olahraga juga bisa jadi peluang besar. Kalau dikelola dengan baik, bisa memberi manfaat ekonomi bagi banyak orang. Kita pengen tahu nih dari kalian para pendengar, apa harapan kalian terhadap Pak Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga baru? Program apa yang paling kalian butuhkan di daerah kalian terkait olahraga dan pemuda? Tinggalkan komentar-komentar kalian di channel YouTube kita ini. Siapa tahu topik ini bisa kita lanjutkan di podcast mendatang dengan masukan-masukan langsung dari kalian. Oke, jadi rangkuman singkat, Pak Erick Thohir sekarang resmi jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Banyak harapan besar disematkan padanya. Transformasi olahraga nasional, pemberdayaan pemuda, dan dukungan kuat bagi timnas. Tapi tantangan juga besar, anggaran, pemerataan, koordinasi antar lembaga, dan menjaga integritas olahraga. Kita harus lihat apakah dia bisa mewujudkan janji-janji tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami, like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. See you next time.